nanti kalau logika itu mudah apa? Mana kapan itu orang berakal, kapan itu orang tidak. Ya. Sama logika atau misalkan di sidang dipakai atau kan? Atau yang mana ini? Atau ini ada dua. Atau XOR atau yang dua-dua benar maka dia benar, atau salah satu benar maka dia benar. Ada ya dosen bertanya pas saya ini, dia bilang sejak kapan kita mulai hukum? Katanya sejak kapan kita mulai? Karena semenjak kita masih dalam rahim. Begitu? Saya bilang waktu sebelum lahir orang di muka di bumi kita bilang ada perjanjian antara ruh dan Tuhan, saya bilang. Nah dari perjanjian itu saya bilang akan tercipta sebuah kesepakatan dan itulah hukum. Itu suka ambil Itu perjanjian. topik tesis atau disertasi. Hukum perjanjian. Hukum perjanjian. Itu hukum saya bilang. Itu suka mau ambil bagaimana kasih kawin ini hukum formal dengan hukum matematik. Kasih gagal sekali kita nih. Tapi bapak ibu statistika yang orang jaga pakai di kasih gabung. Oh, kalau statistik itu kan dia kemungkinan, probabilitas. Ya, Dari fakta-fakta ini kemungkinan menjadi ini itu berapa persen di besar? betul. Tapi kalau untuk menguji kebenarannya, sebenarnya makanya saya bilang gini, sebenarnya kalau di matematika kayak apa saya bilang ada hukum. Sejak kapan orang mengatakan itu salah dan itu benar jawabannya? Karena ada kesepakatan di situ. Iya. 1 tambah 1 2. Itu disepakati. Kalau misalnya dulu disepakati 1 tambah 1 adalah 11. Itu hukum. Saya bilang, ya kan? Itu hukum. Jadi beda ya? Kesepakatan. Dan itu adalah perjanjian, sudah terjadi. Bahwa 1 tambah 1 adalah 2. Sepakat, selesai. Ini hukum ini, Bos. Kalau mau bilang 1 tambah 1 adalah 3, itu salah. Itu sanksi pidana. Ya. Jadi hukum adalah kesepakatan. Ya. Jadi kalau kita sepakat mulai besok 1 tambah 1 sama dengan 3, maka itulah hukum. Nah, kapan? Jadi seperti yang apa yang disebutkan di apa yang pernah ditampilkan di video, 2 tambah 2 mestinya 4, toh dipaksa oleh gurunya 5. Bisa salah deh nyatanya. Sesuai konteks. Dua karung pisang tambah 2 karung ubi. Jadi berapa karung pisang? Tetap Ya. Sama dengan kali-kali. Ya. 2 kali 5 itu tidak sama dengan 5 kali 2. Sebenarnya 2 kali karung tidak sama dengan 2 kali 5 karung tidak sama dengan 5 kali 2 karung. Ya. Yang satu DP karung berdua, 2. Yang satu yang 5. satu 5. Ini sebenarnya bagus ya. Ini perbatan. Jadi diskusi pagi ini kawan-kawan, saya kedatangan 2 orang dosen. Satu dosen ilmu politik yang sementara menempuh ilmu hukum, yang satu dosen teknik informatika akan mengambil ilmu hukum. Sejauh. Jadi ini luar biasa diskusi kita teman-teman. Saya jadi pendengar yang baik ini. Sebenarnya sumber Bapak. Sumber Bapak. Karena cuma pembanding saja. Oh, gitu. Cerita itu. Jadi kalau saya bicaranya lebih banyak ke terapannya. Ya. Gitu kan. Karena sebagai praktisi, apa yang kemudian kita praktikkan hari-hari, itulah yang akan saya ulas, saya gambarkan bersama teman-teman diskusi saya. Tapi memang kalau orang-orang informatika kalau belajar hukum juga sih bagus karena banyak undang-undang IT-nya kan ada. Sebenarnya harus. Ya. Itu kan dibilang etika profesi. Etika profesi. Jadi kita kembali lagi. Jadi ilmu hukum itu atau kita mengenal hukum itu sesungguhnya memang sejak dari alam Kandungan. rahim ya. Ya, masih di sini kita sudah mengenal. Kita ada perjanjian dengan Sang Maha Pencipta Ya. bahwa kita lahir di dunia untuk beribadah. Gitu. Nah, kalau dalam konteks kehidupan fana, kehidupan nyata, hukum itu kita kenal sejak saat kita keluar dari rahim ibu. Bagi seorang muslim, ketika
dia keluar dari pintu rahim ibunya, hukum mulai berlaku sejak dikumandangkannya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu hukum. Hukum yang mengenalkan manusia yang lahir ke alam fana ini bahwa ada Allah Tuhan Maha Kuasa yang menciptakan dia dan yang menciptakan segala aturan yang ada di bumi, dan kemudian dia tunduk dan patuh kepada Allah Maha Besar. Jadi sejak kelahirannya hukum itu sebetulnya telah dia kenali, dan bahkan dia telah menyahuti, menjawab, menanggapi hukum itu dan diwujudkan dalam bentuk tangisan. Nah, Sebenarnya pidana juga ini. kalau kita lama jalan ada terus pidana. kehidupan, seluruh aspek kehidupan kita itu sesungguhnya seluruhnya diatur oleh hukum. Bahkan yang contoh yang paling abstrak, yang paling tidak menjadi pemikiran dari manusia, kita menghirup udara sesungguhnya ada aspek hukum di situ yang mengatur. Kita bisa bayangkan kalau misalkan kita yang ada di sini kemudian hidup berdampingan misalkan dengan tempat pembakaran limbah, sampah, udara tercemari, maka harus ada hukum di situ yang mengatur. Jadi saya sepakat, hukum itu adalah sebuah jalan, hukum itu adalah sebuah cara, hukum itu adalah alat. Gitu. Tujuannya apa ya? Tujuannya adalah untuk kita bisa hidup aman, tentram, dan damai. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana kalau dari pandangan saudaraku ini, Pak Muten, tentang penerapan hukum yang sekarang Pak Muten lihat antara Dasolin dan Dasein, karena kita ini harus mereview juga keilmuan hukum ini dari sisi teorinya. Gitu. Kalau dari Pak Manda tadi hukum itu apa ya? Tadi disebutkan apa? Probabilitas apa? Kemungkinan. Gitu. Coba dijelaskan dulu itu, saudaraku. Jadi luar biasa ya. Jadi semua semester akhir ya. Jadi kalau cuma bicara tentang perdata dengan pidana itu semenjak masih zaman Nabi Adam tuh ada. Ada ya? Ada. Ketika ada perjanjian tidak makan buah khuldi, itu dilanggar oleh Adam. Itu Dan ada pidananya, diusir dari surga ke bumi. perjanjiannya perdata. Ya, perdata. Tapi pidananya diusir dari surga Usir dari situ. ke bumi. Ini pidana ada sebenarnya. Termasuk Sudah ada. waktu pertama Ya. kali manusia di bumi. Ya. Ya. Betul, Ini betul. dan ketika dipertemukan kembali, nah di sini lahir sebuah kesepakatan kembali untuk membangun. Tapi juga diuji. Nah ujian ini bagi saya bahwa termuat ada hukum di dalam ujian-ujian ini, sehingga mau pisahkan beberapa tahun dan dipertemukan kembali. Ya bagi saya ini harus. Sudah ada Pak Ustaz, jadi kita off dulu sementara diskusi singkat kita ini. Ini diskusi dadakan luar biasa. Saya kedatangan tamu-tamu saya terhormat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.